Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia, sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, ada sebuah cerita yang bisa dijadikan motivasi buat kita ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau tidak ya mohon untuk dimaafkan ya. Sebuah kisah rumah bau melati. Sahabat yang dirahmati Allah, waktu maghrib yang menegangkan, orang-orang bergerak menuju rumah kosong setelah pencuri kotak amal lari ke dalam bangunan angker untuk bersembunyi. Tak ada azan maghrib hari itu sebab seluruhnya pergi mengejar pencuri laknat yang lancang mencemari rumah suci dengan perbuatannya yang keji. Pencuri sianal, dia harus ditangkap dan diadili. Rombongan masa itu saling saut menyaut menumpahkan sumpah serapah. Sesekali salah satu di antara mereka meneriakkan takbir. Mereka makin dekat semerbak melati di bawah angin dari arah rimbunan pepohonan di halaman rumah angker. Rumah bau melati. Konon sering ada penampakan wanita yang melayang-layang mengitari rumah. Ia terbang sambil tertawa cekikan. Sahabat yang dirahmati Allah, namun kali ini siapa yang peduli bau melati? Siapa yang peduli penampakan hantu wanita? Orang beramai-ramai, bahkan di dalam rombongan itu ada Pak Haji. Mana mungkin wanita itu berani menampakkan diri? Bau melati makin kental, kian menusuk hidung, wangi sekaligus mendatangkan ketenangan yang mengerikan. Tak berapa lama kemudian, orang-orang telah sampai di halaman rumah. Allahu Akbar, Pak Haji mengucapkan takbir. Pandangannya menatap tajam ke awang-awang, sementara warga yang lainnya senyap. Beberapa gemetaran, ada juga yang mulutnya sampai menganga. Sahabat yang dirahmati Allah, perempuan itu muncul melambung-lambung di antara dua pepohonan rimbun. Mengapa tak ke masjid? Mengapa tak mengumandangkan azan? Bangsaku sudah bersiap-siap menutup telinga. Beberapa sudah bersembunyi di tempat pembuangan yang kedap dan bau. Sergah wanita yang wajahnya tertutup rambut panjang. Kami mau menangkap pencuri kotak amal, jawab Pak Haji sekedar sambil gemetar. Sahabat yang dirahmati Allah, tidak bisa. Dia mencari perlindungan di rumah kami. Wajib bagi kami untuk melindunginya. Sahabat saut dari si wanita tadi. Setan terkutuk. Sudah terkutuk sukanya membela bandit yang kelakuannya terkutuk. Kamu lebih terkutuk. Kalian semua terkutuk. Lecutan kata itu diiringi tawa cekikan bau melati bertebaran. Biar aku bacakan kamu ayat-ayat Allah. Lekas-lekaslah, terbakar dan enyah kamu ke neraka. Sahabat yang dirahmati Allah, Pak Haji membaca ayat kursi. Warga berzikir bersama-sama, dengung suara azan zikir terdengar bagi segerombolan lebah. Tak lekas terbakar, wanita itu malah menirukan bacaan ayat kursi secara fasih. Bagaimana bisa ayat kursi itu menghiasi lisanmu? Bahkan tiap hari kamu membaca berjuz-juz Al-Quran, tapi tak satu pun yang terselip di hati, ucap wanita yang kini duduk di atas dahan pohon beringin. Apa maksudmu, setan busuk? Aku tahu siapa isi pencuri kotak amal tadi. Dia cuma anak-anak. Dia yatim. Kini bertambah jadi piatu. Simboknya baru saja meninggal seminggu yang lalu. Tanah kuburannya masih basah. Lalu kini kalian mau menghabisinya? Bagaimana bisa penderitaan anak itu kini anak luput dari jangkauan kalian? Semua terdiam. Pak Haji makin jengkel. Tapi bukan berarti dia boleh mencuri. Kamu mengumumkan kas masjid yang puluhan juta itu melalui pengeras suara. Sementara anak ini kelaparan. Hidupnya kini sebatang kara. Lalu kemana saja kas yang puluhan juta itu? Mengapa yang kalian pentingkan hanya pembangunan masjid saja? Sahabat yang dirahmati Allah,
Kalau masjidnya bagus dan nyaman, ibadah jadi tenang. Pak Haji masih membela diri meski nada bicaranya makin melunak. Masjid kalian makin megah, makin nyaman. Tapi Allah yang kalian sembah itu kelaparan, kehausan, sedangkan kalian tak mau mengubrisnya. Kurang ajar, beraninya kamu merendahkan Allah. Mana mungkin Allah lapar dan kehausan. Pak Haji kembali menaikkan suaranya. Telunjuknya mengacung ke atas. Tasbihnya terlilit-melilit di pergelangan tangannya. Dalam setiap jiwa yang kelaparan dan kehausan, Allah begitu dekat. Apa kalian tak pernah mengasah hati nurani kamu? Wanita itu kembali cekikan. Perkataan terakhir wanita itu membuat hati Pak Haji melunak secara kafah. Dulu di pondok pesantren, ia kerap mendengar hadis qudsi tentang hal tersebut. Mengapa kini ia malah melupakannya? Tertunduk Pak Haji dalam-dalam, betapa menyesalnya ia kini. Bau melati semakin tidak wajar, makin membuat pusing dan mual. Beberapa yang tidak kuat menghirup aroma kental itu akhirnya lemas dan pingsan. Pak Haji akhirnya pun pingsan. Sahabat yang dirahmati Allah, Pak, bangun Pak, sudah maghrib, ayo ke masjid. Bu Haji membangunkan suaminya yang tertidur selepas asar. Buru-buru Pak Haji ke masjid dan mengecek kotak amal masih pada tempatnya. Pucat muka pria sepuh itu karena mimpi yang terus berkelebat di benaknya. Usai maghrib, Pak Haji dan beberapa jamaah membongkar kotak amal. Dari hasil yang didapat, sebagian dialokasikan untuk pembangunan, sebagian untuk kesejahteraan umat. Sahabat yang dirahmati Allah, esok harinya Pak Haji buru-buru membeli sembako dengan uang kotak amal ditambah dengan uang pribadinya. Ia mendatangi rumah anak yatim yang ada dalam mimpinya. Tersuruk-suruk langkah Pak Haji membopong sekarung beras dan menenteng bingkisan. Beberapa warga menawarnya untuk memberikan bantuan untuk membawa karung beras, tapi Pak Haji menolak. Ini adalah kelalaianku. Aku membiarkan anak yatim itu kelaparan. Aku sendiri yang harus memikulnya. Demikian kisah yang cukup menarik. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan tidak lupa kita harus berbagi sesama, terutama adalah kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.